Hai guys, ketemu lagi sama gue Disa. Sorry banget nih ya, gue udah lama banget gak bikin video. Dan saat ini gue akan menjawab pertanyaan dari kalian. Jadi gue cek di kolom chat. Di situ ada yang mau menanyakan, Kak, gue pengen tahu nih rangkaian skincare yang kakak pakai saat ini apa. Oke, sebelum gue kasih tahu, gue harus kasih tahu dulu ke kalian ya. Setiap kondisi muka itu akan berbeda antara satu orang dengan orang lainnya, ya. Walaupun sama-sama nih, misalnya sama-sama berminyak. Nah, produk yang kalian pilih itu belum tentu cocok dengan orang yang berminyak juga, gitu. Jadi sebelum kalian memilih atau menggunakan suatu produk, kalian harus benar-benar baca dulu nih komposisinya apa saja yang terkandung dalam produk tersebut. Satu. Yang kedua, kalian harus tahu dulu jenis kulit kalian apa, kemudian kondisi kulit kalian apa pada saat itu. Misalnya kondisi kulit kita pada saat PMS dengan yang tidak PMS itu pasti akan berbeda. Kondisi kulit pada saat kalian stres dengan pada saat rileks itu pasti berbeda. Jadi jangan disamain ya. Menurut gue jangan disamain pemilihan produk skincare pada saat kulit kalian misalnya lagi stres, lagi PMS, itu kan cenderung berminyak, cenderung jerawat muncul. Dibanding misalnya kulit kalian lagi relax, itu pasti akan berbeda produk skincare yang kalian butuhkan. Karena kandungan yang dibutuhkan oleh kulit juga pasti akan berbeda gitu. Nah, sekarang gue akan kasih tahu, gue akan bongkar nih ya skincare yang gue pakai saat ini apa. Dan pada saat ini kulit gue bukan normal ya, kulit gue itu sebenarnya kombinasi, di sini jerawat, di sini kering ya. Tapi pada saat ini kulit gue tidak ada jerawat ya, karena gue nggak PMS, dan pada saat PMS gue juga usahakan jangan sampai kulit gue berjerawat, karena itu wah, apalagi kalau misalnya ngilangin bekas jerawatnya itu ya yang bikin pusing. Nah, yang berikutnya kalian harus tahu dulu produk skincare yang kalian pilih itu kalian maunya seperti apa, tujuannya apa. Satu, kalian tujuannya mau menghilangkan jerawat kah, atau menghilangkan atau mengurangi minyak, atau misalnya membuat kulit kalian lebih glowing, atau untuk penuaan dini. Jadi kalian harus tahu dulu, karena untuk tujuan kulit yang kalian ingin capai ini produknya pasti akan berbeda. Dan gue nggak muluk-muluk. Sebagai cewek gue pengen, satu, bekas jerawat gue hilang. Kedua, gue nggak mau jerawat, nggak mau timbul jerawat. Ketiga, minyak di muka gue itu gue pengen mengurangi minyak. Kemudian pastinya glowing ya. Jadi produk skincare yang pertama pastinya gue facial wash. Sebelum facial wash itu gue biasa juga menggunakan micellar water. Jadi biasanya untuk makeup, gue sebenarnya makeup cuma pakai alis doang sama lipstick sama bulu mata, itu yang gue hilangin. Kalau misalnya kadang kulit gue lagi berminyak parah, biasa gue pakai bedak. Nah, itu juga pakai micellar water. Setelah itu menggunakan produk untuk facial wash. Facial washnya gue biasa menggunakan yang ada kandungan minyaknya. Jadi untuk mengurangi minyaknya gitu. Untuk akne atau untuk mengontrol minyak berlebih. Nah, itu kalian bisa pakai apa aja yang cocok dengan kulit kalian. Kemudian setelah itu gue menggunakan produk untuk tonernya, gue menggunakan produk dari True If karena lagi habis. Jadi gue untuk next video ya, untuk facial washnya, micellar water sama tonernya akan gue review di video berikutnya. Setelah itu gue menggunakan serum. Serum yang gue pakai adalah dari True If, yang Luminous Dark Spot Brightening Serum. Di sini kandungan ada niacinamide, ada ceramide, ada hyaluronic, ada marine collagen. Untuk niacinamide di sini kandungannya apa aja sih Kak, atau manfaatnya apa aja sih Kak? Untuk niacinamide ini adalah bentuk dari vitamin B3, dan misalnya kalian mau mendapatkan dari makanan, itu ada niacinamide. Kalian bisa mendapatkan makanan dari dada ayam, salmon, serta beras merah. Untuk manfaat dari niacinamide ini memudahkan bintik hitam. Bintik hitam itu bisa terjadi apabila kalian jarang menggunakan untuk produk yang mengandung UV. Jadi gue saranin banget
please banget kalian harus tetap menggunakan sunscreen di indoor maupun di outdoor ya. Kemudian niacinamide ini bisa membuat kulit kalian tampak bersih, kemudian melawan radikal bebas, melembabkan kulit, mengurangi iritasi. Ya, jadi kenapa gue suka banget sama True If ini, karena kulit gue tuh sangat super duper sensitif. Kalau gue salah pemakaian skincare, kulit gue tuh langsung merah-merah. Tapi semenjak gue menggunakan True If, merah-merah gue udah jarang banget muncul. Gitu. Kemudian yang kedua ada ceramide. Nah, manfaatnya apa sih untuk ceramide ini? Yang pertama, menjaga lapisan pelindung kulit, meningkatkan hidrasi kulit, kemudian mencegah penuaan dini, kemudian melindungi kerusakan kulit akibat sinar UV. Dan ini bagus banget ya untuk kalian yang ingin mendapatkan kulit kalian awet muda ya. Dan ini bagus untuk usia-usia di atas 30 seperti gue. Jadi gue nggak mau ada kerutan. Aduh, itu benar-benar horor ya untuk wanita-wanita yang sudah berumur 30. Kemudian di sini ada kandungan hyalu atau hyalu, gue nggak tahu cara bacanya gimana. Fungsinya adalah berperan dalam proses anti penuaan. Lagi-lagi True If menjual untuk kulit awet muda ya, agar lebih awet muda. Jadi mencegah proses penuaan. Kemudian melembabkan kulit, meningkatkan elastisitas kulit, meredakan kemerahan. Lagi-lagi dijual lagi, True If menjual untuk supaya kulit itu tidak iritasi, kemudian mempercepat proses penyembuhan luka. Dan yang paling penting buat gue adalah menyamarkan bekas jerawat. Ini bener banget, bekas jerawat gue itu tadinya banyak banget ya guys. Bopeng-bopeng. Karena dulu zaman-zaman remaja gue agak kurang memperhatikan kulit, jadi bekas jerawat gue banyak. Dan semenjak gue pakai True If itu agak pudar. Ini bagus banget. Kemudian membantu memaksimalkan penyerapan skincare serta mempertahankan skin barrier dan meningkatkan regenerasi kulit. Kemudian yang terakhir kandungannya adalah marine collagen. Apa sih fungsinya marine collagen? Untuk marine collagen ini meningkatkan elastisitas kulit. Ya. Jadi ini bagus banget untuk kalian yang ingin mendapatkan kulit kalian lebih lembab lagi, lebih elastis lagi, mencegah penuaan dini. Ini ada dalam kandungan True If yang Luminous Dark Spot Brightening Serum. Setelah gue menggunakan serum ini, kemudian gue menggunakan moisturizer. Moisturizer gue di sini, gue kan sebelum menggunakan produk-produk lokal, gue biasanya dari dokter ke dokter ya. Misalnya gue udah dokter A nggak cocok, gue ke dokter B. Kalau nggak cocok ke dokter lainnya. Dan ini adalah dokter yang gue pilih. Ini bagus banget untuk moisturizernya, yaitu dari Dr. Eccles. Gue pilih yang Acne Day Cream ya, karena kulit gue adalah berjerawat, jadi gue pilih yang Acne Day Cream. Jujur, kalau kalian ingin mendapatkan kulit kalian lebih warnanya lebih rata, lebih glowing, untuk kalian yang berjerawat bisa banget, ini bukan sebuah mimpi, kalian bisa mendapatkannya di moisturizer Dr. Eccles. Dan gue kasih tahu lagi, Dr. Eccles ini produknya nggak bergantung, tidak berkegantungan ya, tidak tergantung ya, sorry. Jadi kalau kalian tidak menggunakan produk dari Dr. Eccles, kalian ingin menggunakan moisturizer dari produk lain, misalnya ini habis nih, kalian ingin menggunakan produk lain, itu nggak akan bikin kulit kalian rusak. Karena biasanya kalau kita stop untuk produk dokter atau misalnya pas habis kemudian kita menggunakan produk lain, biasanya kan muka akan berantakan. Tapi kalau misalnya Dr. Eccles ini enggak, kita nggak akan tergantung dari produk ini. Nah, jadi kalau misalnya produk ini habis, gue menggunakan produk lokal, itu baik-baik aja, kulit gue tetap baik-baik aja gitu. Dan gue kasih tahu lagi, kalau kalian ingin menggunakan skincare yang pas di kantong, nggak terlalu mahal, pilihlah produk lokal. Nggak kalah bagus kok produk lokal kita. Tapi kalau kalian mau lebih, Kak, saya punya uang lebih untuk produk luar, ya kalau misalnya cocok nggak apa-apa. Karena gue bilang sekali lagi, setiap orang itu berbeda. Walaupun sama-sama kulit kombinasi, walaupun sama-sama kulitan normal atau berminyak, belum tentu produk yang gue pakai itu
cocok dengan produk yang kalian pakai, cocok dengan kondisi kulit kalian. Jadi kalau misal kalian beli, cobalah beli yang kecil dulu ya. Jadi kalian coba seminggu, apakah hasilnya bagus atau enggak, itu nanti kalian tinggal memutuskan sendiri. Setelah itu gue menggunakan, setelah moisturizer gue menggunakan sunscreen yang gue pakai itu dari Something. Nah, gue kan udah berkali-kali nih ganti-ganti produk untuk sunscreen. Ada yang gue pas pakai efeknya adalah white cast, ada yang pas gue pakai berat banget di muka. Tapi kalau Something ini dia lebih ringan, kemudian tidak white cast, dan gue saranin kalau pakai sunscreen jangan terlalu banyak ya, karena ini tipis-tipis aja atau tipis-tipis aja dan sering, misalnya 2 jam sekali atau 3 jam sekali, itu nggak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak karena ini bisa menimbulkan komedo kalau kalian terlalu banyak menggunakan produk sunscreen ya. Yang gue pilih di sini adalah sunscreen yang Holy Shield UV Watery. Untuk SPF-nya adalah 50+, PA+++++. Plusnya ada 4. Jadi kalau kalian mau coba dulu yang produk kecil ini. Ini untuk rangkaian produk pagi gue. Jadi gue hanya menggunakan ini ya, karena gue tipe orang yang mageran. Jadi ini produk yang saat ini gue pakai. Kondisi kulit gue yang lagi berminyak-minyaknya sedikit, tidak berjerawat. Jadi ini gue cocok banget. Dan kalau untuk malam, seperti yang udah pernah gue review, gue menggunakan Skin Theory. Ini Skin Theory ini juga bisa berfungsi sebagai toner. Jadi misalnya abis ini kalian pakai ini, kemudian kalian pakai ini, kemudian pakai ini juga nggak apa-apa. Tapi kalau untuk malam gue hanya pakai ini aja. Dan manfaatnya apa? Kalian bisa tonton di video gue sebelumnya. Oke guys, itu adalah rahasia skincare yang gue pakai. Nah kalau kalian penasaran, boleh silahkan dicoba, terus komentar ya. Setelah menggunakan produk-produk ini, apa sih kondisi kulit kalian itu lebih bagus atau tidak? Boleh komentar di kolom chat. Nah, oke, gue undur diri dulu. Gue Disa, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!